Tapi kalau dia emasnya emas perhiasan, maka zakatnya cukup 1 kali saja seumur hidup ya. Kalau kita tarawih 20 rakaat, oke. Kalau kita tarawih 20 rakaat, sholatnya 22 rakaat. Tapi kalau kita permisi BAK, apakah saya boleh? Jadi gini ya. Bentar ya, aku ulang ya, pelan-pelan ya. Oke, jadi gini. Kalau teman-teman janganlah 20 ya. Katakanlah teman 8 rakaat. Ya, 8 rakaat di masjid. Nah, ini doa Lailatul Qadar ya guys. Hari ini akan aku buat semua tentang malam Lailatul Qadar videonya. Ini misalnya gini guys, misalnya teman-teman sholat 8 rakaat ya, tarawih. Rakaat pertama 1 2 2 2 2. Jadi 4 kali ya. 4 kali ya. Itu doa Lailatul Qadar tuh guys, Mbak Nur yang dikesematkan itu. Ya, jadi begini teman-teman, 2 teman-teman lakukan sholat tarawih 2 waktu 2 yang kelompok yang kedua. Ini nanti misalnya teman-teman buang air kecil, teman-teman keluar aja, nanti ikuti 2-2-nya lagi, berarti teman-teman baru dapat 6. Nanti silakan witir di masjid. Nah, 2-nya lagi harus diganti di rumah, atau nggak usah witir di masjid, nanti 2-nya lagi dan witirnya di rumah. Oke, gitu ya. Kalau 45 gram emas belum wajib zakat ya. Nah, hari ini aku sampaikan tentang Lailatul Qadar, besok aku usahakan sampaikan tentang zakat fitrah, cara mengeluarkannya, kemana dikasih. Terlalu cepat, nanti menjelang Idul Fitri itu lagi pertanyaannya. Tidak apa-apa lah, ya kan? Kita ulang-ulang aja lah ya. Oke. Saudara kandung, kalau zakat mal masih ada ulama yang membolehkan, zakat fitrah jangan ya. Nisab emas zakat 85 gram. 85 gram teman-teman ya, 85 gram teman-teman boleh keluarkan zakat emas ya. Anak cepat sembuh dirawat, teman-teman lakukan sholat hajat aja. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu teman-teman lakukan yang namanya sholat seperti biasa, kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, kemudian banyak minta kepada Allah. Ke orang tua nggak boleh zakat. Kalau sholat taraweh, kalau nggak taraweh tapi sebelum sahur tahajud boleh, nggak ada masalah. Coba teman-teman dengerin, sholat batas isya, batas taraweh, batas witir, batas tahajud itu adalah azan subuh. Jadi teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat tarawih. Misalnya sholat tarawih kalau di Pekanbaru itu jam 5:05 subuh, maka jam 4 masih bisa tarawih. 45 gram emas, 45 emas bukan 45 gram. Nah, ini orang Sumatera ini, kalau di Sumatera itu pakai emas, satu emasnya itu 2,5 gram. Jadi kalau udah 45 emas itu udah lebih, udah wajib dizakatkan. Karena kita biar seluruh Indonesia yang sama, kita pakai gram. Zakatnya 2,5 gram ya. 2,5 gram, 2,5% ya. Dari 85 gram, itu aja duitnya. Katakan 1 gram 1 juta, kali 85 berarti 85 juta, keluarkan 2,5%-nya dihitung dari uang. Oke, iya. Mbak Wina, waduh ini ada yang ngira saya dokter ya. Enggak. Oke, ini ngira saya dokter nanya obat. Aku spill madu itu karena madu teman-teman ya. Jadi bukan karena dokter. Aku dokter, bukan dokter guys. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Jadi dokter, bukan dokter kesehatan ya teman-teman ya. Nah, contoh teman-teman, selalu aku rekomendasiin madu ya buat teman-teman yang punya problem asam urat dan seterusnya. Nanti ya, saya atlet tenis di lapangan nih, boleh baca saat latihan itu bercampur dengan laki-laki. Silakan, nggak ada masalah. Ya, Mbak Rani, kita doakan Mbak Rani semoga Allah mudahkan ya untuk melihat dengan normal insya Allah Mbak ya, masya Allah, tabarakallah ya, kita doain ya, syafakillah. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kalau puasa tapi nggak tarawih nggak apa-apa, cuman sayang aja. Kalau nggak tarawih itu sayang aja. Sayang banget ya kalau nggak tarawih. Oke. Zak kalau punya uang lebih dari 100 juta
buat modal wajib zakatin enggak, modal enggak wajib zakat, hasil dari dagangannya baru wajib zakat ya. Oke. Untuk Mbak Ella, doanya pakai bahasa Indonesia aja Mbak ya. Doanya pakai bahasa Indonesia aja supaya Allah sembuhkan kita ya, jauh lebih berasa kalau kita yang sakit ya. Ustazah, kalau haid udah lebih dari 15 hari boleh puasa enggak? Jawabannya adalah boleh. Jadi lebih dari 15 hari itu udah istihadah ya. Kalau istihadah itu udah tidak lagi apa namanya guys, haid ya. Jadi boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh umrah. Wanita haid boleh masuk masjid enggak? Ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Jadi ada 4 pendapat. Teman-teman silahkan pilih yang mana, karena dia adalah perbedaan madhab di kalangan ulama madhab. Zakat emas untuk emas perhiasan aja atau untuk emas batangan? Semua. Kalau emas batangan itu selagi di atas 85 gram wajib keluarkan zakat setiap tahunnya. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, maka sekali saja seumur hidupnya. Oke. Zat kalau nolak orderan karena ingin fokus ibadah di bulan Ramadan, apakah itu nolak rezeki? Tidak. Ya, di mana-mana itu ada waktu untuk ibadah, kemudian ada waktu untuk cari rezeki, kemudian ada waktu untuk keluarga. Itu ada waktu untuk diri sendiri. Itulah namanya life balance. Ya, jadi kalau kita kerja terus nggak balance, kalau kita ibadah terus nggak boleh. Ya, makanya ada suatu ketika seorang sahabat yang selalu beritikaf dari subuh sampai duha. Siapa nanti yang ngasih kau makan? Apa kata dia? Nanti tetanggaku ngasih aku makan. Apa kata Rasulullah? Tetanggamu yang kasih kau makan lebih baik daripada kau yang di masjid terus. Bayangkan. Jadi adalah balance teman-teman. Ya, kapan kita kerja, kapan kita ibadah, kapan kita bermain untuk diri sendiri, kapan untuk keluarga. Balance 4 ya. Balance 4 ya. Biasanya teman-teman boleh lakukan 16 sebentar ya. 16, 15, 16, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, biasanya ada orang pakai 8842. 8 bekerja, 8-nya lagi keluarga, 4-nya lagi itu ibadah, 3-nya 8-nya keluarga dan tidur. Pokoknya teman-teman atur aja. Kalau aku timnya 8644 ya teman-teman ya, diatur jamnya ya. Suntik putih nggak bisa teman-teman ya. Zat duduk ditumit boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah teman-teman. Ya. Oke, emasnya cukup 45 emas. Ya, 45 emas zakatkan setiap tahun kalau dia emas batangan. Kalau dia emas perasaan, emas perasaan. Kalau dia emas perhiasan sekali aja seumur hidup guys. Emas perasaan aja. Kalau umur udah 83 masih sehat, nggak ngidap penyakit apapun tapi nggak puasa, boleh nggak? Wajib puasa. Selagi dia nggak pikun. Kalau dia pikun dia boleh tinggalkan puasa. Selagi dia nggak pikun dia wajib puasa. Maka kepikunan adalah standar orang itu puasa atau enggak. Maka kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, pikun dulu ya. Nah kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, pikun dulu ya guys. Oke. Diketawain aku geng, mak. Zakat fitrah 2,5% dan gaji boleh nggak ke nenek? Boleh, karena nenek bukan tanggung jawab kita. Ke orang tua nggak boleh, ke nenek masih bisa. Oke, baca Allahumma rzuqni mahroja kapanpun, nggak ada masalah. Ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat 3 kali nggak apa-apa. Ya. Bisa, kalau kita berbagi takjil ke fakir miskin, lalu mereka nggak berpuasa, kemudian gimana? Kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman, berbagi takjil kepada fakir miskin itu ternyata dia nggak puasa. Nggak puasanya dia itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita berbagi aja. Ya kita tetap dapat pahala sedekah. Sama dengan saya mau sedekah, tapi kalau orang pemalas, saya nggak tahu kok dia pemalas, ya tetap dapat pahala ya. Tetap dapat pahala ya teman-teman ya. Oke.
Madu nomor 23, anak kecil boleh 1 sampai 6 tahun 1 sendok makan sahur, 1 sendok makan berbuka ya. Di atas di bawah 1 tahun tidak dianjurkan. Kemudian 6 tahun ke atas 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka ya. Oke, Masya Allah. Ya, saya haid dari awal puasa sampai suci hari ke-7. Lalu ada kecoklatan sekarang hari ke-14. Apakah haid? Besok pagi itu sudah terakhir teman-teman haid ya. Lusa silahkan puasa, sholat nggak ada masalah ya. Kunut itu sunnah, jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa, asal tetap dibaca Al-Fatihah. Oke, mentraktir apakah sama dengan bersedekah? Aku jelaskan, aku cuekin sebentar, bahwa sedekah itu adalah apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati makhluk lain dengan niat karena Allah dengan cara yang benar. Traktir kawan sedekah, kasih makan kucing sedekah, senyum sedekah, mendengarkan orang sedekah, tertawa sedekah, membuat orang bahagia sedekah. Apapun yang menyenangkan hati orang itu sedekah. Ya, kemudian kita bercanda, membuat orang lain happy itu juga bagian dari sedekah. Sedekah boleh kasih ke orang tua, ke anak, ke menantu, ke mantan, silahkan. Apapun yang menyenangkan, oke. Selagi tidak melanggar syariat. Jadi kalau ada yang nggak puasa Ramadan dengan sengaja, gimana hukumnya? Puasa Ramadan tidak sengaja, kemudian dia berpuasa, kemudian dia tidak sengaja tidak berpuasa. Apa yang aku cakapnya? Tolong. Allah Karim. Berpuasa Ramadan, bukan berpuasa Ramadan, salah ya. Tidak berpuasa Ramadan karena sengaja. Itu baru betul. Mana sih Husni? Tidak berpuasa Ramadan karena disengaja, maka kena denda 1 kali tak puasa, denda 30 hari puasa berturut-turut. Entahlah, cobalah guys. Atau kasih makan 30 orang fakir miskin. Untuk mengganti 1 hari puasa. Oke. Kenapa ROK membatalkan puasa? Karena ada sesuatu yang masuk ke ujung tenggorokan dan kerongkongan. Kalau sholat berjamaah di rumah dengan anak belum balik sah enggak? Usianya berapa? Anak wajib sholat itu bukan saat dia balik guys. Anak wajib sholat saat tamyiz guys. Usia 7 tahun udah wajib sholat guys. Jadi kalau dia usia 10 tahun, 12 tahun boleh berjamaah dengan dia guys. Oke. Kalau 6 tahun itu belum wajib. Jadi kita boleh jadi imam, dia boleh jadi makmumnya ya. Oke, siap. Ya, gusi berdarah nggak batal ya. Puasa tapi pakai obat spray di lidah. Jangan guys, nanti masuk di sini guys. Itu batal nanti ya. Kalau kesiangan terus nggak sahur gimana? Nggak apa-apa. Cuman kalau nggak sahur itu kan kita kehilangan banyak faidah. Pertama, kehilangan berkah sahur. Kedua, sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi berpuasa tapi nggak sahur. Kalau kita puasa dan sahur. Kemudian yang ketiga, dalam sahur itu doa kita diijabah. Kalau sahur doa kita diijabah, dimustajabkan ya teman-teman ya. Bapakku pakai spray sesak nafas, dia boleh kok tidak berpuasa ya. Karena dia sakit teman-teman, jangan dipaksa ya. Kalau lagi puasa, suami minta tidur bersama. Tidur tuh terbagi 7 guys. Tidur yang bagaimana dulu guys. Kalau tidurnya berhubungan badan tidak boleh guys. Tunggu dulu, santai lah, malam aja lah ya kan. Tapi kalau cuma tidur doang nggak apa-apa. Oke. Gosok gigi di bulan puasa asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan boleh. Emas perhiasan minimal 85 gram, wajib keluarkan zakat sekali setahun. Oke. Ustazah, jika sahur untuk puasa sunnah, keutamaannya sama nggak dengan sahur di bulan puasa Ramadan? Sama. Di waktu sahur itu doa kita mustajab. Ya. Perjalanan Padang Bandung teman sebangku jamak asal maghrib boleh gak? Jamak itu hanya boleh zuhur, asar, maghrib dan isya. Asal maghrib nggak boleh. Aku udah lama banget menyampaikan tentang jamak ya. Teman-teman lihat channel aku ya guys.
ada di channel aku tentang jamak qasar dalam sholat, dan di TikTok aku tuh ada tuh jamak qasar dalam sholat, itu jelas banget aku menjelaskannya itu ya, sejelas ini ya. Nah coba dilihat nih ya di ujung ya yang aku sematkan itu tentang jamak qasar dalam sholat ya. Teman-teman coba lihat videonya ya. Oke. Za, tolong bikin VT tentang ghibah. Udah aku buat teman-teman ghibah. Coba di scroll aja ghibah ya. Terakhir aku membuat cara menghindari ghibah. Nanti aku buat lagi ya. Karena mengganggu itu juga ghibah guys. Zakat fitrah boleh ke saudara kandung? Tidak. Fitrah nggak bisa. Teman-teman harus keluar ya. Oke ya. Oke. Apakah setelah sholat sunnah? Oke. Apakah doang yang kebaca terus dia terbang ke dasar lautan? Apakah doang gimana sih? Ya Allah. Ya Allah, Karim. Zah, apa nih? Zah. Jadi hari ke-15 udah harus mandi besar ya, walaupun ada coklat hari ke-16 tetap puasa. Iya, betul. Halo Mbak Virgo. Jangankan coklat, berdarah pun dia tetap wajib puasa ya. Doa berpuasa sebelum berbuka, mustajab doa sebelum berbuka atau setelah berbuka, menjelang beduk, itu doa mustajab ya. Iya Mbak Nyi. Halo Mbak Aziza. Iya. Boleh nggak puasa suntik KB? Masih ada ulama yang membolehkan. Suntik ini nggak boleh guys. Suntik vitamin ya. Oke, suntik vitamin ya. Ibu cantik, Mbak Hafsa, Mbak Dali, hutang budi itu apa? Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kita itu merasa terhutang karena orang itu udah banyak bantu kita, ya kan? Nah, tapi dalam agama Islam tidak ada sebenarnya hutang budi. Dalam agama Islam sebenarnya kebaikan harus dibayar kebaikan yang 2 kali lipat. Itu bukan karena hutang budi, memang sudah seharusnya, ya kan? Oke, penghasilan dizakati selagi dia di atas 6,8 juta per tahunnya, per bulannya. Oke, ya, oke. Nah, tentang zakat ini juga ada di video-video aku. Teman-teman boleh pergi ke channel aku ya, ke channel aku, klik aja di channel itu Zakat Nela Luki. Nanti akan muncul video-video aku tentang zakat ya teman-teman ya. Bolehkah sholat pakai mukena bermotif warna-warni? Ada dalil sebenarnya. Dulu itu Rasul pernah bersabda gini, alaikumus sauda wal baida inda sholat. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Nah sekarang kok ada warna-warni, ada SpongeBob, Sailor Moon, ya mukena travel, ada bacaan di belakangnya gitu ya. Maka itu dibolehkan karena ada dalil taghayul ahkam bi taghayyur zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan yang berubah. Ya, jadi dulu itu tujuannya kenapa harus mukena hitam putih membedakan diri dari orang Yahudi. Kalau sekarang tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. Cuman hindarkan yang ada bacaan. Ya, ini mukena ada bacaan di sini guys. Coblos nomor 1. Allahu Akbar salat berjamaah. Tebak yang nomor 1 guys, ya kan? Jadi hindarkan ya berbacaan, yang ada bacaan hindarkan. SpongeBob Patrick, teringatlah muka SpongeBob ya. Kurangnya yang ada bacaan di karena nanti sholat berjamaah kan gitu guys. Aku pernah sholat ya guys, sholat berjamaah guys, bapak-bapaknya aku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Lihat ke depan kan boleh sholat guys. Lihat ke depan kan boleh sholatnya, ke depan dan ke bawah. M150, teringat aku M150 guys. Ya kan, jadi baygon anti nyamuk, ya kan, betul-betul ya, pakai baju terbaik lah ya, putih hitam ya. Ini pakai baju baygon anti nyamuk. Teringat aku baygon di rumah, hit elektrik tahan 8 jam ya kan. Kurangnya yang berbacaan-bacaan bisa mengganggu kekhusyukan orang dalam sholat ya kan. Teringat pula awak belum hidupkan di rumah ya kan. Iya, mungkin ada foto kacau lagi ya kan. Ya kan. Hati yang ada bacaan-bacaan ya. Gitu ya teman-teman ya. Tidak ada itu ya, sholat susah khusyuk apabila ada baygon elektrik. Allahu Akbar. Hit anti nyamuk tahan 8 hari. Tengoklah, teringat aku nyamuk guys. Ya Allah, bukan ingat Allah, aku nyamuk, aku ingat la haula wala quwwata illa billah.
Mandi basahin rambut boleh, tapi hati-hati kalau mandi ya, nanti takutnya masuk air ke tenggorokan, ke ini khawatir ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada fotonya jangan ya, sejadah ada fotonya jangan ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Motif bunga-bunga ya oke lah, tapi jangan berlebihan ya. Za, madu udah sampai, terima kasih ya teman-teman ya yang udah pesan madunya, yang belum pesan boleh pesan ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu kan guys. Pakai mukena tidak harus dagu tertutup ya, dia ada yang penting dia ada ini ya, madu harum minha ya, wazaujaha ya. Iya warna-warni boleh kan. Kalau dulu Al-Fatihah aku jadi hilang ya kan. Untung soalnya berjamaah ya kan. Aman imam yang mengganti aku dengan baik-baik aja cuma itu. Nah ya kan. Orang mu'alim di negeri orang berpuasa dengan waktu siang lebih lama untuk berbuka, jadi enggak masalah Mbak Rama, ikuti waktu ya, tulisan dihindari. Ikuti waktu di mana kita berbuka dan bersahur ya, ikuti di mana kalau motifnya huruf Arab gimana enggak apa-apa, asal teman-teman enggak terlalu ngerti cara bacanya. Kalau ngerti itu baca nanti kan, tapi kalau ayat Al-Quran masih aman ya kan. Nah ya. Madunya bisa coba. Madunya itu teman-teman harga masih murah, 89.000 1 kilogram madu. Dan di etalase teman-teman bisa jadi lebih murah harganya karena ini ada promo menjelang tanggal 6, menjelang tanggal 6. Itu langsung dari petaninya. Nah teman-teman yang punya keluhan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, kebas-kebas, kemudian batuk, pilek, suka demam, bisa untuk membantu meredakan itu semua. Udah konsumsi madu yang aku cukup lama, masya Allah enak ya madunya, itu udah ter-CO di tempat kita sampai 8 ton guys. Sekarang toko petaninya itu fokus ke jamaah, fokus ke teman-teman semuanya ya. Za punya aku mungkin aja tulisan channel Allahu Akbar Samiallahu liman hamidah, channel Isbili di mana tuh ya. Ya, betul ya. Aku baygon elektrik tahan 8 jam. Ya, siap ya teman-teman ya. Nah, madu ada jenis 23, 24, 25. Dia 1 kilogram madu kayak ini ya guys.